Wah, om tukang cuci mobil ini ganteng banget ya. Tak disangka, tukang cuci mobil punya badan berotot begini. Om, tolong cuciin mobil gue. Siap. Aduh, tas gue. Dokumen ini semua penting. Boleh pinjam kunci mobil? Tunggu. Mereka geng motor yang kejam. Motor mereka udah dimodif semua. Yakin bisa kejar? Naik. Om tukang cuci mobil ini hebat banget nyetirnya. Balikin tas gue. Ada yang ingin jadi pahlawan, bos? Berani sekali tukang cuci mobil tua mau ambil barang kita. Tabrak saja. Tua bangka ini lumayan juga ya. Mobil sport tanpa modifikasi kayak gini bisa dibawa secepat mobil balap. Tas lo. Cabut. Dasar tua bangka sialan. Mati aja lo. Lu tua bangke. Mati aja lo. Cabut sana. Biasanya disimpan di mobil buat jaga-jaga. Tas lo. Tas ini ada banyak dokumen penting. Bisa repot kalau hilang. Cuma bantuan kecil kok. Kalau nggak ada lagi, gue lanjut nyuci mobil ya. Hey, itu boy Indonews House. Orangnya sudah jauh. Masih aja lihat. Ngomong apa sih lo? Lo itu CEO perusahaan terbuka. Sampai rela nyetir. Jauh-jauh cuma buat nyuci mobil. Minta Om Denisha Putra cuci lagi. Masih bilang gak suka dia. Bisa jadi dia yang gak naksir gue. Yuk cabut. Selamat untuk Ferdi yang di detik terakhir berhasil menyalip tim Jepang dan jadi juara baru di sini, kejuaraan rally dunia kali ini. Terima kasih kejuaraan rally dunia, tim Velocity bisa dapat hasil ini. Berkat kalian semua, gue bakal pimpin tim ini. Menuju masa depan lebih hebat. Terima kasih semua. Oi, Danny, kenapa belum makan? Nonton apa sih? Lagi lihat anak durhaka gue. Gue juara pendatang baru. Maksud lo, juara pendatang baru di rally kali ini itu anak lo? Kenapa nggak sekalian bilang kalau lo itu ayahnya Dewa Langit? Danny, lo ngerusak mobil pelanggan, ya? Banyak mobil mewah di luar nyariin kamu. Gila. Wah, Papa, Pa, gue udah atur Villa Lestari buat lo, apartemen mewah dengan pemandangan indah. Terus ada 4 asisten cantik juga, 6 pengawal, dan 3 sopir. Apa semua ini belum cukup buat bikin lo tenang di rumah? Senang cuci mobil di sini, hasil usaha sendiri. Justru lo itu, mobil mewah dibawa banyak ke sini, jadi ramai. Merasa hebat karena menang balapan jadi sombong? Pa, gue ini menang kejuaraan rally dunia,
Jadi pemenang pendatang baru tahun ini. Hanya kalah sedikit dari Dewa Balap dulu, masih agak tertinggal. Masih banyak yang lebih hebat di luar sana. Jangan jadi sombong hanya karena prestasi sedikit. Hati-hati nanti. Iya, terserah lo deh. Tapi Pak, bisa ikut gua pulang nggak? Sekarang gua udah juara, masih aja cuci mobil di sini. Kalau orang tahu, mereka bakal kira aku durhaka. Apa lo malu punya bapak kayak gue? Dewa Balap papan atas, Alex Wijaya. Begitu tahu gue menang rally ini, dia kasih undangan spesial buat gue. Itu Alex Wijaya. Klub Dewa Balap dibangun dari nol oleh orang hebat. Aku nggak mau orang-orang tahu. Gue malah disalahpahami, dianggap nggak berbakti. Pah, dengerin saran gue. Mending ikut gue pulang aja. Lagian, sudah mau festival musim gugur. Kalau kerabat yang suka pamer lihat, pasti ngetawain. Sudah. Orang mau ngomong apa, gue nggak peduli. Kalau nggak ada urusan, pergi aja, biar gue kerja. Pa. Ini kunci rumah dan mobilnya. Maaf, gue ada urusan mendadak. Alex Wijaya, siapkan mobil jemput aku. Alex Wijaya, apa kabar Ferdi akhir-akhir ini? Kak Denny, Ferdi makin hebat sekarang. Saat awal dia terjun, sering tiru teknikmu. Ferdi kini punya gaya balap sendiri di balapan besar. Itulah kenapa gua kasih undangan, gua mau kembangkan bakat dia. Jangan bantu dia cuma karena sungkan sama gue. Sebelum istri lo wafat, Tidak perlu dibahas. Antar gue ke Hotel Naga. Ada makan malam keluarga. Mereka sudah tunggu aku. oke. Itu kan Denny Syaputra. Saya kira lihat Denny duduk di mobil ini. Mana mungkin, Mursi? Bah, itu Rolls Royce, tipe custom. Dia cuma paman tukang cuci mobil. Mana mungkin bisa beli? Tatiana Suryani, paman tukang cuci mobil itu. Apa sih daya tariknya sampai bikin CEO kayak lo? Jadi tergila-gila? Dengan status lo, nggak tahu sudah berapa banyak orang. Maaf, jangan ribut deh. Kita ke Hotel Naga Permai dulu. Kevin sudah nunggu di sana. Bang Ricky Syaputra, ternyata benar lo ya. Gue tadi sempet bingung. Ini saudara siapa yang bisa bawa mobil Mercedes? Ya ampun, ini kan mobil Mercedes. Keluaran terbaru. Pasti harganya mahal banget kan? Ricky, lo sukses banget sekarang. Bang Ricky Syaputra, karena lo sudah sukses begini, ajak-ajak kami juga dong. Masalahnya mudah. Nanti saja kita bahas di meja makan. Katanya bakal ada makan malam keluarga festival musim gugur. Mana Denny Syaputra? Kakak kedua, dia nggak bisa datang. Hidupnya sudah berantakan, sampai harus kerja cuci mobil milik orang lain. Dasar orang yang bikin malu saja. Waktu muda cuma bisa sok-sokan. Curi-curi bawa mobil balap. Sekarang sudah tua, cuma pantas jadi tukang cuci mobil. Lee, parkirkan mobil saya. Jangan sampai lecet ya. Ayo, kulitnya sini mainan. Ayo, kita nggak perlu tunggu dia. Kita masuk buat makan. Rolls-Royce edisi terbatas. Cuma ada satu di seluruh kota ini. Denny Syaputra. Kok bisa L? Denny Syaputra. Bukannya lo kerja cuci mobil ya? Kok bisa beli Rolls-Royce? Apakah ini abang? Itu mobil pelanggan di tempat cucian gue. Karena tahu kita mau makan bareng, dia sekalian antar aku ke sini. Mana mungkin lo punya mobil mewah kayak gini kan? Gue bawa kacang kastanye. Coba deh nanti. Kacang kastanye goreng ini buat lo sendiri aja ya. Hotel Naga Permai nggak boleh bawa makanan luar sembarangan. Kata siapa? Gue sering bawa makanan ke sini. Abang, lihat saja pakaian lo yang gembel begini. Lo nggak cocok datang ke hotel mewah gini. Beneran, jijik deh. Gue rasa sih, borong going. Lo sudah membual tidak keruan. Kamu cuma cocok makan kacang ini.
simpan kacang ini buat dimakan sendiri. Setelah masuk nanti, bakal gue kasih tahu lo apa yang namanya hidangan kelas atas. Tolong, goreng sebentar ya. Maaf Pak, hotel kami tidak menyediakan layanan itu. Sungguh deh. Maaf ya, di Hotel Naga Permai jangan berisik. Pak Hashim, Anda turun tangan langsung menyambut. Kenapa tuan ini bisa datang? Kenapa Anda ke sini? Saya bawa kastanye. Goreng sebentar ya. Baik, sesuai aturan, api besar dan sedikit gula. Manajer Hashim, hotel semewah ini kok mau bantu tamu masak makanan begini? Apalagi cuma kacang kastanya pinggir jalan. Hotel ini kan terbaik di kota. Wajar pelayanannya bagus. Makan kacang kastanye di Hotel Naga Permai. Gue sih nggak mau menanggung malu. Saudara-saudara sekalian, ayo kita masuk, kita duduk di meja. Oke. Aduh bang, gue iri banget sama lo. Career lo sukses, keluarga lo juga bahagia. Gue cuma ngurus dapur tiap hari, muka jadi kusam begini. Lo, jangan ngomong begitu dong. Walaupun lo sudah berumur, and the fade be second to favor, bentuk tubuhmu tetap terjaga dengan baik kok. Ih, Janet deh. Kadang-kadang ya, gue benar-benar iri sama lo. Tiap hari cuma masak sama ajak anjing jalan-jalan. Kerja keras setiap hari hingga jam 2-3 pagi demi bangun bisnis keluarga ini. Aduh, Bang Ricky memang yang paling sukses deh. Jadi orang itu susah, and be das. Jadi laki-laki itu susah. Tapi jadi laki-laki yang sukses itu jauh lebih susah lagi. Nggak kayak Denny, cuma asal bantu orang cuci mobil. B, sudah bisa buat makan. Tuan, ini kastanya. Oke, makasih. Semuanya cuma cari makan. Pekerjaan sama saja. Edik, cobain deh. Benar-benar manis loh. Makan saja sendiri. Aduh bang, gue denger Kevin baru-baru ini masuk ke klub Felicity. Gaji setahunnya lebih dari 1 miliar ya. Tinggi banget ya? Nggak kayak anak gue, nggak bisa diandalkan. Sudah lulus kuliah pun, satu pekerjaan pun nggak punya. Kalau lo punya peluang bagus, sering-sering rekomendasi ya. Aduh, gue kira ada masalah apa. Bukannya cuma masalah cari kerja kan? Gue yang urus semuanya. Terima kasih bang. Ya, Kuma, Tabi, Kuma, Denny, gue dengar anak lo juga kerja di bidang yang berhubungan sama mobil. Mungkin dia cuma montir? Bukannya ini pas banget. Kevin kan manager. Kevin kan manager di klub Velocity. Denny Syaputra, cepatlah minta maaf ke abangmu. Biar Kevin bisa kasih dia jabatan tukang cuci mobil di klub. Nggak perlu. Ferdi kini juga jadi pembalap. Baru-baru ini dia menang juara dan dijuluki sebagai Raja Pendatang Baru. Gelar itu omong kosong. Apa? Ferdi itu sang raja pendatang baru? Apa? Lu bilang? AI Class Competitive Presence. Lo, bilang Ferdi itu juara pendatang baru? Omong kosong. Lo tahu banget anak lo itu kayak gimana? Naik sepeda aja dia nggak bekus. Kalau Ferdi benar-benar jadi juara baru di kejuaraan rally dunia, gue bakal langsung sujud minta maaf ke lo. Bener banget. Ricky, lo bahkan belum minum? Udah kayak orang mabuk aja. Kalau orang lain tahu, pasti jadi bahan ketawaan. Aku gak kesal aja. Dia memang benar juara. Lo masih aja ngaco. Denny Syaputra, lo baru masuk aja udah mulai soya. Gue udah lama sabar ngadepin lo. Dia cuma tukang cuci mobil, ngapain sih so banget? Betul. Hidup lo emang susah. Kita semua ngerti kok. Hidup gua nggak susah kok. Gua baik-baik aja. Jangan keras kepala. Kalau hidupmu baik-baik saja, apa kamu balapan liar diam-diam sampai Rinawati meninggal? Jangan berani sebut nama Rinawati. Rinawati dulu cantik banget. Dia bilang mau nikah sama lo, gue langsung nolak. Kalau aja Rinawati sama gue, mungkin hidup kita sekarang jauh lebih senang. Kenapa lo malah mukul? Mulut lo emang nggak bisa dijaga? Gue nggak akan peduli. Tapi karena lo bawa istri gue,
urusan kita belum selesai di sini. Coba lo tanya hati nurani lo. Rinawati hidup sama pengecut kayak lo. Apa dia nggak sengsara? Rinawati emang menderita pas sama gue. Berani banget lo mukul gue. Anak gue ada di sini sekarang. Aku akan telepon dia biar datang sekarang. Anak gue bakal bikin lo nyesel seumur hidup. Bu Tatiana Suryani, ini pendapatan tahunan klub Velocity kita sejak Bang Ferdi memenangkan kejuaraan rally dunia. Kendera mata klub kita penjualannya melonjak pesat. Kerja bagus. Sejak Ferdi mendapatkan gelar Raja Pendatang Baru, keuntungan tim kita memang naik banyak. Bu Tatiana Suryani, maaf ya, gua angkat telepon dulu. Nah, bokap lo dipukul. Cepat ke sini. Apa? Gue segera ke sana. Bu Tatiana, gue urus sesuatu dulu ya. Aku penasaran, gimana keadaan keluarga Ferdi? Orang tuanya bisa mendidik pembalap berbakat kayak dia. Benar banget. Jika ada peluang, gue harus ketemu orang tua Ferdi. Lo jangan keras kepala. Cepat minta maaf ke bos, biar semuanya nggak tambah kacau. Minta maaf? Durian Turumorogo. Lo mukul gue tanpa alasan. Apa cukup cuma dengan minta maaf? Hari ini, kalau lo nggak berlutut minta maaf, jangan harap bisa pergi. Ci, kenapa gue mesti berlutut minta maaf? Gue tidak bakal malu kok. Denny Syahputra, di seluruh badan lo, cuma mulut lo yang paling keras. Danny, apa gue sudah kasih muka ke lo? Jika Ferdi Syahputra bisa jadi raja pendatang, sekarang juga gue bakal sujud dan panggil lo bapak. Begitu anak gue sampai, gue bakal kasih tahu lo. Lo itu sebenarnya cuma sampah. Gue mau lihat siapa yang berani mukul ayah gue. Siapa yang sudah berani-beraninya mukul bokap gue? Apa lo nggak tahu siapa gue? Atau nggak pernah dengar tentang tim Velocity? Mengingat kita masih saudara, sekarang keluar, berlutut, dan minta maaf, maka gue bisa ampuni kalian. Kalau gue yang cari tahu, aku bakal bikin hidupnya benar-benar hancur. Kevin, masalah ini nggak ada hubungannya sama kami. Dia yang mukul bokap lo, bukan urusan kami. Lo dengar nggak? Jangan gara-gara lo sendiri, keluarga besar jadi terkena dampaknya. Hari ini, demi Rinawati, aku bisa pikirkan kasih kamu satu kesempatan terakhir. Habisin botol ini sekarang. Terus berlutut minta maaf ke gue. Bilang kalau lo itu pecundang. Dan bilang kalau kamu nggak layak buat Rinawati. Baru gue pertimbangkan buat lepasin lo. Gue nggak minum. Nggak kapok kalau belum kena batunya ya. Bawa dia sekarang. Bawa. Kevin, sudah jago ya lo sekarang. Om Denny, Papa ngapain sih? Kenapa Papa cari masalah sama Om gue? Papa tahu nggak? Tanpa bantuan Om Denny, aku nggak akan masuk tim Velocity. Apa? Paman, itu bokap gue kalau sudah minum. Dia suka mengamuk. Lo jangan ambil hati omongannya. Nah, kapan lo masuk klub Velocity? Kenapa berurusan sama Denny? Dia cuma tukang cuci mobil. Tutup mulut lo. Apa lo tahu? Masuk tim balap demi hubungan baik Paman. Bang Ferdi setuju ya? Minta maaf sama Paman cepat. Ampuniku. Ini semua salah gua. Sudah, bangunlah. Berlutut di depan anak sendiri, ke siapa saja. Nggak pantas banget. Ribuan kesalahan, semua salahku. Tolong perhatikan hubungan kita. Sebagai saudara lama, jangan persulit Kevin. Kevin sudah kerja keras dapat pekerjaan bagus, jadi tolong beri dia kesempatan. Sudahlah, bangunlah. Tapi, omongan lo ada benarnya. Aku yang buat Rinawati mati. Andai saja dulu, gue nggak ikut balapan liar, Rinawati nggak akan mati. Aku ada urusan dulu. Gue pergi duluan.
Paman. Paman. Maaf. Ternyata lo. Mengapa kamu di sini? Keluarga lagi kumpul, gue bawa segenggam kastanye. Lo mau makan? Makasih. Bu Tatiana, Paman, kalian sedang apa? Bu Tatiana, lo tahu paman kedua gue? Paman kedua? Apakah dia paman kedua? Gue. Maaf. Halo? Bu Tatiana, masalah besar. Ferdi ikut balapan liar dan kalah. Apa? Gue kesana sekarang. Ferdi juga ikut balapan liar? Aku temani kamu ke sana. Jalankan rencana. Dimengerti. Enggak. Lo nggak apa-apa? Ferdi? Luka ya? Coba lihat. Gua nggak apa-apa. Tadinya gue pikir ini cuma balapan kecil, gue juga bingung kenapa. Padahal kemampuan balap gue oke, ternyata gue masih kalah. Terlepas dari itu semua, Ferdi juara pendatang baru tahun ini. Nggak mungkin di tempat sekecil ini dia kalah balapan. Apa jangan-jangan Ferdi dijebak? Di atas langit masih ada langit, selalu ada yang lebih hebat. Kekalahanmu kali ini bukan hal yang buruk. Tapi, mobil, tim, semuanya gue jadiin taruhan. Apa? Lo, kamu benar-benar parah. Maaf, kata Tiana, gue sudah bikin lo malu. Ke depannya, gue nggak bakal ikut balapan liar lagi. Enggak. Lo harus lanjut balapan. Balapan besok. Gue temenin lo pergi. Kedua mobil ini terlalu dekat, aliran udaranya. Mesin bisa kelebihan beban kalau terus begini. Om, lu nggak bakal ngerti soal ini. Ini balap mobil. Lambat sedetik saja, hasilnya bakal jauh beda. Lebih baik diam kalau nggak paham. Lo bisa celaka kalau terus begini. Kalau mau menang, hindari asap panas dari mobil depan. Kalau enggak, mesinmu bisa meledak. Om, lo siapa sih? Jangan sok tahu kalau nggak paham. Aku cuma cuci mobil. Ngapain tukang cuci mobil so atur? Kok bisa? Mesinnya benar-benar meledak. Dia datang. Bu Tatiana, maafin aku. Aku nggak seharusnya emosi dan taruh risiko tim. Santai saja. Bukan salahmu. Hendra memang sudah lama ingkar Club Velocity. Bukan lo pun, dia akan menjebak orang lain juga. Balapan hari ini, berjuanglah keras. Benar Bang Ferdi, kita semua bakal bantu lo. Benar Bang Ferdi, kita semua bakal bantu lo. Wah, nggak nyangka Tatiana Suryani itu punya tim Velocity. Atasan langsungnya Ferdi. Gak usah bantu-bantuan. Ferdi Syaputra kan sudah kalah di tangan gue. Berani ngomong besar di sini, gak malu, ya? Balapan kemarin cuma insiden aja. Kecelakaan. Pendatang baru ya? Lo itu gak ada harganya. Mulai sekarang, selama ada gue, lo bakal terus gue injek selamanya.
Jangan sombong dulu. Pemenang lomba hari ini pasti gue. Nggak apa-apa, santai saja. Ada gue, aku bakal bantu sampai selesai. Lo bantu? Lo cuma tukang cuci mobil dekil? Apa bisa bantu? Lo tahu di mana ini? Ini sirkuit balap, bukan tempat cuci mobil lo. Nggak mungkin. Ada dia, kali ini, mungkin segalanya bakal beneran beda. Ferdi Syahputra akan menyalip mobil sebelum tikungan. Siapa yang paling cepat? Dia yang menang. Gawat. Nyalip di tikungan. Itu kelemahan Ferdi. Tunggu dulu. Sebentar saja kok. Lo mau cuci mobil di lokasi ya? Lo lagi apa? Nah, sudut drifting. Mobil bisa jadi miring. Kelemahanmu di tikungan. Selama air di baskom nggak tumpah, kamu menang. Drifting itu susah banget. Dengar gue. Ya. Sepertinya nggak ada harapan. Masa dengerin saran dari tukang cuci mobil bau? Selama airnya nggak tumpah, pasti menang. Menang. Gila beneran menang. Enggak, pasti cuma faktor hoki aja. Gak mungkin. Kenapa kalau menang? Berani gak tanding ulang sama gue? Buka tutup botol pakai ekor mobil. Paling banyak menang. Satu ronde, tentukan juaranya. Oke. Nggak bisa, tantangan ini terlalu sulit. Ferdi Syahputra mungkin nggak sanggup. Kalau dia sih... Hebat banget. 6, 7. Mobil Ferdi terlalu cepat. Nanti di paruh kedua, dia bisa kehilangan kendali. 14 maksimal buat dia. 14, let's hang out. Me full weight. 14. Dia benar lagi. Ferdi. Nggak apa-apa. Nyetirnya lumayan. Kali ini pasti kalah. Gue kira lo sehebat apa. Gak nyangka cuma segini kemampuannya. Aku bakal tunjukin ke kalian. Sebenarnya, apa itu teknik? Pekundang, perhatiin baik-baik. Twenty-one. 23 buah. Pemenangnya sudah jelas, sampah. Jangan cepat puas. Ngomong doang gak bikin menang. Buat apa ikut balapan? Vince Juandang. Balapannya belum selesai. Biarin dia turun. Apa Velocity Club udah kehabisan orang? Sampai nyuruh tukang cuci mobil ikut. Kami tunggu banget, oke? Memelukan banget. Balapannya sekarang nggak menantang. Bu Tatiana, dia hanya pencuci mobil. Gue mohon, 428 remaining. Make sure 28 remaining. Boleh ya? Hanya sekali ini. Tidak ada lagi. Lo ngapain? Berani turun ke lintasan? Yang satu berani nyuruh, yang satu beneran berani maju. Kalian, klub Velocity, bakal tamat. Tak mungkin kan? 30 31 32. Om, semua botol tetap berdiri, tapi tutupnya terbuka semua.
Ini nggak mungkin. Skill lo sudah mencapai puncaknya. Orang tua ini mana mungkin bisa gampang lewati kamu. Nggak mungkin. Lo pasti udah ngapa-ngapain mobilnya. Pasti ada yang curang sama mobilnya. Saya mau cek mobilnya. Setelah kalah, baru mau cek mobil. Lebih baik bilang aja kalau takut kalah. Kalau berani, akui saja kalah. Aku tetap hargai lo sebagai pria. Silakan periksa aja. Gue nggak takut sama lo. Anak ini emang nggak pernah kapok. Cek mobil di saat begini. Jelas-jelas akan kasih senjata ke musuh. Kita sudah jujur, kenapa takut kalau mereka periksa mobil? Masalah ini, biar dia rasakan sendiri sampai tuntas. Baru dia bisa kapok. Periksa aja mobilnya, silakan. Lihat nih, apa ini? Apa ini? Mau apa? Mau hancurkan barang bukti? Cuma benda ini yang ubah aerodinamisnya. Pakai ubah aerodinamis? Kenapa nggak terbang aja? Tua bangka, masih bobong. Apa ini? Kenapa lo tidak sedia? Cuma tukang cuci mobil, soal jagoan aja. Sekarang, lo ketangkap basah kan? Gue kasih tahu ya, bohong nggak guna. Bos gue sudah bilang, klub velocity kalian bakal kita habisi. Tambah stabilitas, ini memang benar kok. Kenapa lu ketawa? Aku menertawakan kalian yang bodoh, karena nggak paham onderdilnya sendiri. Benda ini memang bisa tambah stabilitas. Sayangnya, model ini nggak cocok sama mobilnya. Nggak cocok. Pantas aja, ternyata atasan kacau, anak buahnya ikut berantakan, malah main jebak-jebakan segala. Kali ini rencana lo gagal total. Benar, modelnya nggak cocok. Kali ini gue maafkan. Gue nggak bakal ladeni lo. Ferdy, ayo pergi. Tunggu dulu. Mau pergi begitu aja? Kenapa? Kita udah menang, tapi lo masih ingkar janji? Aku bukan tipe orang seperti itu. Dari awal kita udah sepakat, menang 3 ronde, lalu pergi, tetap dianggap kalah. Itu tetap dihitung kalah. Aku nggak pernah dengar aturan kayak gitu. 2 pembalap ini baru aja. Kontraknya sudah ditandatangani Ferdy. Kontraknya hitam di atas putih. Nggak ada yang maksa dia kok. Saat saya tanda tangan, pasal ini nggak ada. Iya, bener. Makanya, ini tuh pasal tambahan. Sudah jelas di kontrak. Pasal tambahan ini dibuat sama pihak pertama, pihak kedua. Oke, nanti kita lengkapi. Bener kan? Oke, ikuti kata kalian aja. 5 ronde terbaik. Kali ini, tidak ada pasal tambahan lagi kan? Kali ini, nggak ada lagi. Jadi, mau lomba apa sekarang? Jangan terburu-buru. Nanti gue kirim waktu, lokasi, dan detail balapannya. Dek, kali ini jangan bikin gue kecewa ya. Ferdy, ayo pulang. Enggak, aku ada urusan. Kamu pulang duluan aja. Aku harus ke markas tim. Ayo jalan. Anak ini. Kenapa aku merasa Ferdy punya hubungan spesial sama dia ya? Oh iya, gue belum tahu harus panggil lo apa. Panggil gue Denny aja ya. Kalau gitu, panggil gue Denny aja. Smart Pro de Denny. Boleh aja. Sebut aja yang enak. Aksi lo buka tutup botol pakai mobil tadi keren banget. Latihan dulu sih. Sudah latihan, tapi nggak pernah sebanyak ini. Hari ini cuma lagi mujur aja. Gue bisa lihat kok. Gerakan tadi itu, gerakan tadi itu. Kalau nggak punya keahlian 20 atau 3 tahun, nggak bisa. Oh iya, belum sempat nanya. Lo sama Ferdy itu. Awas. Lo nggak apa-apa. Makasih. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Lo nggak apa-apa. Kaki lo kenapa? Sakit. Maaf ya.
Danny. Gue sakit nih. Tahan sedikit lagi. Hampir selesai kok. Pelan-pelan dong. Is about to TPA80. Gue. Ini pertama kalinya gue. Mana bisa hal kayak gini pelan? Pastinya makin kuat, makin bagus lah. Danny, his red. Gak nyangka banget ya. Lo nyetirnya jago. Pijatnya juga jago. Mobil sudah bertahun-tahun. Pasti ada yang pegal. Pelan-pelan gue belajar. Kalau nanti lo buka spa, aku pasti daftar jadi member di sana. Kalau ini terasa sakit, lo oles sendiri aja ya. Kalau begitu, terima kasih ya. Nggak apa-apa. Sudah dewasa, jemuran saja nggak bisa angkat. Mau kemana lagi malam ini? Di mana saja lo tadi malam? Baru ke klub ngobrol soal balapan berikutnya. Verdi, gue kasih tahu lo ya. Hendra Sudirman itu susah dihadapi. Jangan sekali-kali remehkan dia. Lo cuma tukang cuci mobil, nggak tahu apa-apa soal balapan. Hari ini menang cuma karena beruntung. Pak, diam aja, cuci mobil lo. Verdi, kapan sih lo bisa dewasa? Ngomel terus, nggak bantuin. Sini lo. Lihat nih, peringatan nyokap lo sebentar lagi. Kalau nggak menang balapan ini, gue malu ketemu nyokap. Lo, balik nggak lo? Sayang, anak kita sudah besar. Aku udah nggak bisa atur dia lagi. Biarkan dia rasain kerasnya hidup, itu nggak buruk. Jangan sampai lo merasa iba ya. Ayo, minum. Bang Ferdi, lo jangan anggap serius gerombolannya Hendra Sudirman, lokaltivis kita. Apa benar kamu takut sama dia? Setuju banget. Hadapi saja, semua masalah pasti ada solusinya. Sikat saja mereka. Ayo. Cus! Tuan Rahman, ini semua data tentang Denny Syahputra. Orang ini hebat banget. Buka tutup botol pakai mobil. Banyak pembalap di tim kita yang bisa melakukannya. Lo nggak ngerti sama sekali. Drifting sudutnya konsisten di tiap putaran. Pengendalian mobil presisi ini adalah seni. Meskipun di tim kita, banyak juga yang bisa drift. Belum tentu sebaik ini. Mari kita coba. Mungkin dia dewa balap yang hilang itu. Sana, cari semua videonya. Tuan Rahman. Siapa ini? Malam-malam nyalain lampu jauh. Dewa balap Alex, mengapa kamu datang ke sini, Alex? Saya lihat balapan kamu malam ini. Anak ini berbakat banget. Alex Wijaya terlalu dipuji. Lintasan menentukan hasil balapan, juara lahir dari keberanian. Gue cuman nggak mau kalah aja. Dia mirip banget sama teman gue. Mirip banget sama teman gue dulu. Temen Dewa Balap, Alex Wijaya, pasti jago banget. Kalau bisa ketemu dia, pasti asyik. Kenapa nggak diangkat teleponnya? Bukan orang penting kok. Kak Denny, bokah ini mirip banget sama lo. Hari ini gue cuma mau lihat Raja Pemula. Gua nggak ada urusan lain, jadi cabut duluan ya. Sampai jumpa, Alex Wijaya.
Hello. Kenapa lo terus telepon gue? Lo tahu nggak? Gue baru ketemu orang penting. Besok hari peringatan wafatnya nyokap lo. Sudah malam, kamu harusnya pulang. Sudah gue bilang, kalau nggak menang balapan ini, gue nggak pulang. Sebenarnya, lebih penting balapan atau ilmu? Ya jelas ibuku yang utama. Namun jika tidak menang balapan ini, gue nggak bisa balik. Ferdi. 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 Gue udah bilang jangan ke rumah gue kalau nggak perlu. Kalau bokap tengil itu lihat bakal ribet lagi. Dengar kabar, di balapan liar ada yang bisa buka tutup botol terus-terusan. Gua sudah nebak, pastinya lo yang ngurus. Situasinya sangat mendesak. Gue terpaksa turun tangan. Tapi hari ini, kan peringatan kematian Karinawati, aku datang karena mau bareng kamu jenguk dia. Tadi pas gue beres-beres, ketemu ini. Kak Denny, ini foto laporan tim Negeri Sakura saat ikut balapan dulu. Aku curiga soal kejadian itu. Ada rahasia tersembunyi. Serahin ini ke saya. Lebih baik kita nyekar ke makam Karinawati dulu. Sayang, gue datang jenguk lo. Karinawati, kemarin gue udah jenguk Ferdi. Pas masih muda. Dulu. Bokah tengil itu. Gak ada yang nurut kayak gue dulu. Memang cuma lo yang tahu kalau kakak ipar lo ini suka kebersihan. Bocah tengil itu, acara peringatan emaknya sendiri aja. Dia bisa lupa, dikasih tahu tetap nggak dengerin. Otaknya memang keras. Ini makam keluarga lo. Silakan bicara baik-baik berdua. Jangan injak makam istri saya. Lo ngomong sama siapa, ha? Lo. Sudahlah, lebih baik main aman. Silakan sampaikan permintaanmu. Gue pasti bakal usahain sebisa gue. Oke, lo sendiri yang bilang ya. Gue mau lo pindahin makam ini. Lo. Ini area pemakaman. Saya bayar biaya pengelolaan tiap tahun. Kok bisa suruh pindah makam? Orang yang sudah meninggal harus tetap dihormati. Apa kalian lakukan ini? Nggak takut karma? Gue ini nggak percaya sama neraka atau karma. Gue percaya sains. Ini istri lo kan? Makam istri lo ini makan lahan gue. Kalau nggak dipindahin, gue bakal hancurin jenazahnya sampai jadi abu. Saya sudah bicara baik-baik. Kalian jangan ngelunjak. Gue ngelunjak, emangnya kenapa? Tidak pindahin makamnya juga boleh. Kasih gue 50 juta, baru gue bebasin. Turun gak lo? Berani banget lo, cegat kami. Kak Denny, kalian sudah keterlaluan. Pikir baik-baik, mau kasih uangnya? Gue kasih 50 juta. Bagus kalau lo sadar diri. Sekarang, gue lagi bokeh. Aku harus pulang dulu kumpulin uangnya. Gue bakal bongkar makam ini, sampai lo punya cukup uang buat bangun lagi. Kalian lagi ngapain? Dari mana asal cewek cantik ini? Kenapa? Mau jadi pahlawan buat selamatin dia? Boleh aja selamatin dia. Bikin kami berdua senang dan puas dulu, baru kami lepasin. Benar tuh. Main-main dulu sama kami berdua. Kenapa lo kesini? Cepat pergi. Aku nggak pergi. Gue mau temani mereka. Main-main sebentar. Main-main sebentar. Buruan cabut lo. Nggak apa-apa. Cuma luka luar doang kok. Orang-orang ini benar-benar nggak tahu diri. Sudahlah. Mereka semua cuma anak-anak. Umurnya mirip Ferdi. Tidak tahu batas. Baru aja dibersihin, sekarang kotor lagi. Penuh perasaan? Setia. Jenny ini benar-benar pria baik ya. Bang Jenny, hidup lo nggak bisa terus di masa lalu. Kakak ipar sudah lama pergi. Lo juga harus mikirin diri lo sendiri.
Lo sendiri. Halo? Apa? Oke, aku segera ke sana. Tahan dia sebentar ya. Ada apa? Hendra Sudirman ke barat itu, dia majukan jadwal balap. Ferdi sudah pergi. Ayo. Oh, tukang cuci mobil. Lo datang lagi? Ferdi mana? Sudah naik ke gunung. Tahu gunung itu nggak? Dijuluki tikungan maut. Menurut lo, anak lo bakal bisa turun gunung hidup-hidup nggak? Saya pernah dengar lintasan ini. Total ada 8 pelan tikungan, hampir 90 derajat. Dijuluki 8 pelan tingkat neraka. Ada 9 tikungan gunting lagi belok berturut-turut. Tempat paling rawan kecelakaan. Tikungan ini sangat berbahaya. Banyak pembalap top yang jatuh di sini. Tuan Rahman, kita sudah repot-repot begini, menyuruh Hendra Sudirman maju balapan. Apa Denny Syahputra cuma mau lihat? Bodoh, lo tahu apa? Jika nggak ketemu naganya, gimana kita bisa naik ke puncak? Beritahu pembalap kita, tabrak Ferdi sampai jatuh dari gunung. Pastikan dia gagal lolos. Siap. Pembalap kelas dunia papan atas hanya boleh dari negeri Sakura. Entah itu dewa balap dulu atau raja pendatang baru sekarang, aku bakal bikin kalian semua berhenti balapan. Gue tahu, teknik Ferdi masih ada kekurangan. Makanya, gue harus cari dia. Gue sudah nonton balapan Ferdi. Mereka kini setidaknya sudah 20 menit. Gimana lo bisa ngejar? Benar, meski teknik Ferdi ada celah, dia pembalap juara, jadi mestinya tak ada masalah besar. Sifat Ferdi tidak seceroboh itu. Balapan layar waktu itu, balapan jalanan ini. Gue selalu merasa ada yang mengendalikan semua ini. Kak Denny, apa maksudmu Ferdi akan alami hal yang sama kayak kamu? Makanya, gue harus naik ke gunung. Berani balapan sama gue nggak? Pakai mobil gue sendiri. Hanya pakai mobil rongsok itu, bakal gue bikin kalah sampai tidak punya apa-apa lagi. Gimana kalau boleh gue bantu pasang airbag? Jangan sampai nanti jatuh dari gunung, terus otak lo jadi rusak. Trik ini nggak bakal kuat. Tunggu bentar, gue panggil mobil buat lo. Mobil ini udah pas. Oh iya, kasih gue satu headset. Sefrekuensi sama Ferdi. Jaga-jaga ya, on dime. Awas. Tuan Rahman, semuanya siap. Di jalur berikutnya, orang kita, mobil Ferdi Syahputra akan didorong jatuh ke jurang. Dengan ketinggian 50 meter, janda, kali ini, dia pasti bakal mati. Mobil Denny Syahputra juga segera naik ke gunung. Perhatikan baik-baik ya. Gue berani taruhan, kurang dari 1 kilometer. Mesin mobil rongsoknya pasti meledak. Diam mulutmu itu. Kak Denny pasti bisa hentikan Ferdi. Satu kilometer di depan, tikungan berikutnya. Ngerti. Gas Paul, perhatiin suhu mesin. Kecepatan 200. Suhu mesin normal. Mobil kedua, berhenti. Masuk area kontaminasi. Hati-hati, mereka mungkin punya trik kotor. It has a business, rating fully cool. Oke. Mobil kedua berhenti. Masuk area kontaminasi. Dimengerti. Jalan gue sengaja mereka potong. Ada cara lain sekarang? Maaf, gue nggak ngerti balapan liar kayak gini. Oke lah. Gue cari cara sendiri aja. Anak kecil, mau kurang sama gue. Masih terlalu hijau. Gue tabrakan, kirim bantuan ya. Sialan. Dengan kecepatan saya kini, 3 menit lagi nyusul Ferdi. Di depan ada tikungan neraka ketiga. Bahaya banget. Gue takut Hendra bakal main licik. Mobil dan pembalap gue bakal dikirim berangkat dalam 5 menit. Terus awasi Hendra Sudirman ya. Ya, oke.
suka mobilmu goyang. Jangan paksa tabrak. Kenapa kamu ikut? Lupakan aku saja. Jurang di kananmu. Kurang banget. Pelanin aja. Nggak bisa, pelan bisa kalah. Dengar aku, helanin maksimal, pelan saja. Depan, ada satu lagi di depan. Ayo ikut. Ikutin gue, pakai mobilku. Kurangi hambatan angin. Tambah kecepatannya. Oke. Mobil di depan 100 meter. Oke. Tikungan tajam di depan, jurang sedalam 50 meter. Hati-hati. Mereka bisa beraksi di sini. Oke. Mereka mau blokir jalan kita lagi. Ada trik baru nggak? Ya, mobil di depan pelan. Buruan, lo salib dia. Oke. Pemula, cuman segini kemampuanmu, tapi berani balapan liar. Mati aja lo. Gaspol, tabrak dia. Ya. Cepat kalau mau selamat. Jangan berhenti, terus maju. Aduh, ya. Lo berani ngerusak rencana gue. Lihat gimana gue habisi lo. Minggir lo. Ini sah. Verdi, lewati tikungan ini, lo bakal menang. Pak. Bagus. Gue bakal tabrak lo sampai nggak sisa apapun. Ayo, kita pergi lihat. Apa tulangnya sudah hancur lebur? Pa? Ketinggiannya sampai 50 meter. Papa, gue. Tuh, lihat. Aku udah bilang Shulala, mobil ini nggak bisa balapan. Sekarang jatuh, kan? 50 meter loh. Mobilnya pasti sudah meledak. Pas banget, supaya kamu nggak keluar biaya kremasi. Low. Verdi, tenang. Tunggu apa lagi? Tunggu. Segera selamatkan. 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 Pa, ini semua gara-gara gue. Aku nggak seharusnya keras kepala gini. Gue nggak seharusnya ikut balapan itu. Pa, gue yang sudah celakain Papa. Pa, Jenny Syahputra ternyata ayah Verdi. Aku kenal orang di krematorium sana. Cari tempat makam bagus buat bokap lo. Bisa hubungi gue ya. Hahaha. Verdi, tenang, Verdi. Lo sendiri yang payah sampai bikin bokap lo mati. Jadi sekarang lo mau nyalahin gue. Setahu gue tentang bokap lo, dia nggak mau lakukan hal tanpa kepastian. Mereka semua sengaja. Ayahku benar-benar nggak tahu. Jika terjadi sesuatu pada Denny, biarpun harus korbankan seluruh klub, aku bikin kalian bayar mahal. Bang Hendra, tidak nyangka banget, Shrek ini manjur banget ya. Si tua bangka itu, begitu lihat foto dari lo, dia langsung kehilangan semangat. Preman di kuburan itu? Apa kamu yang atur? Licik banget. Omongannya jangan kasar gitu dong. Ini namanya strategi. Strategi pala lo, brengsek lo. Itu bokap gue. Wih. Pa, gue takut banget. Untung lo nggak apa-apa. Kalau lo kenapa, gue harus gimana? Pa,
Aku gak bakal sebut lo tukang cuci mobil lagi. Kenapa sedih? Hah? Bokap lo baik-baik aja? Kawat sejati, jangan nangis kayak cewek ya. Memang kamu benar. Terjatuh dari 50 meter. Sedikit kotor saja. Hahaha. Lo malah ngeledek. Hah? Shockbreaker gua hampir rusak. Lo jelas-jelas jatuh dari tebing, ketinggian 50 meter, hampir setinggi gedung 15 lantai, ternyata lo nggak mati juga. Biar gua kasih tahu ya. 90 derajat itu tebing beneran. Pun 9,9 derajat itu namanya lereng. Apa? Selama sudutnya tepat, bannya akan menggigit jalan. Lereng kayak gini, gampang banget. Nggak mungkin. Hanya dewa balap yang bisa cengkram begitu. Dewa balap? Ini nggak mungkin. Dia dulu Raja Sirkuit, dijuluki Dewa Balap, mimpi buruk para pebalap. Dewa balap udah hilang lebih dari 10 tahun. Mana mungkin dia dewa balap? Sih, jangan kegedean omong deh. Berani banget ngaku jadi dewa balap, Ci. Paul, apa jangan-jangan lu... Apakah tadi gambar dia jatuh ke jurang terekam? Drone kita terus mengikuti di jalan. Itu dia. Dewa Balap tuh. Dewa Balap tuh. Gaya kayak gini, Kumal pernah lihat di Dewa Balap. Mana mungkin? Apa dia tidak jatuh ke jurang dan mati? Sampah. Dia jatuh ke jurang dan mati. Itu istrinya. Maaf, bos. Waktu itu, setelah istri wafat, dia langsung bilang gak mau ikut balapan lagi. Tak disangka, sekarang dia malah muncul lagi. Biarpun dia balik lagi, emang kenapa? Aku bisa buat dia mati sekali. Berarti gue juga bisa bikin dia mati buat kedua kalinya. Cabut. Dengan lo kecelakaan, gue langsung kirim tim penyelamat. Gak tahunya malah, gak luka sama sekali. Gak luka sama sekali. Sudah aman ya. Sudah aman. Masih ada yang gak tahu malu. Berani nantang lo balapan. Meskipun lo dewa balap, kenapa? Pahlawan gak usah banggain masa lalu. Sekarang lo cuma tukang cuci mobil busuk. Gue mau balapan sama lo. Itu karena gue kasih muka. Aduh, gue tadi nggak sadar. Ini kan Dewa Balap sekarang, Alex Wijaya ya. Kok dia sama Denny Syaputra? Apakah Denny Syaputra itu Dewa Balap? Tidak mungkin, pasti mustahil. Apakah Dewa Balap cuci mobil? Benar banget. Gue mana mungkin Dewa Balap. Gue cuma tukang cuci mobil busuk. Tapi kalian tidak bisa kalahkan tukang cuci mobil. Masih ngaku pembalap profesional. Lebih baik pulang, urus anak saja. Oh iya. Lain kali, kalau lihat anak gue, mending lo putar balik. Kalau ganggu dia lagi, lo nggak bakal seberuntung ini. Maaf ya Om, kami salah. Ajarin kita dong. Maaf, kami nggak akan ganggu Ferdi lagi. Tolong ya, bisa ajarin kita? Jangan kira lo dewa balap cuman karena beruntung. Gue nggak terima ini. Gue tanding sama Ferdi, tapi lo malah ikut campur. Kenapa nih? Terus lo mau gimana? Berani nggak pasang taruhan lebih besar? Gue taruhan nyawa. Lo berani nggak? Nggak usah sampai segitunya deh. Kalau gue kalah, tim balap dan semua harta gue jadi milik lo. Tapi kalau lo kalah, gue mau lo mati. Lo, kalau kalah, cuma rugi duit. Kalau bokap gue kalah, lo malah mau nyawanya. Bahkan saat perang candu, nggak ada yang berani bikin perjanjian sekejam ini. Kalau gue kalah, gue bakal nyetir mobil, lompat dari tebing, 10 meter, langsung ke bawah. Lo cuma tukang cuci mobil, ngapain so hebat depan gue? Gue rasa nggak perlu kayak gitu. Takut, ya kan? Lo takut? Kalau lo nggak berani, akuin aja. Kalau tadi lo cuma beruntung doang. Danny, jangan dengerin dia. Dia udah gila. Udah habis info Intel Finder. Dia emang gila. Kalau nggak selesai sekarang, tidak menutup peluang. Dia pasti nekat ngelakuin itu. Dan hidup kita nggak bakal tenang. Oke. Mau tanding kayak gimana sih? Pembalap biasa nggak mungkin bisa kalahin kamu. Makanya gue panggil bantuan. Dia itu murid terakhir mantan dewa balap. Kalau lo bisa menang lawan dia, gue bakal tepati janji. Murid terakhir bekas Dewa Balap. Bukannya itu Adrian Hartono yang gila di kejuaraan rally dunia? Iya, dia ninggalin lawannya sampai 3 menit. Kak Denny, apa lo punya murid terakhir? Mengapa aku tak tahu? Gue aja lupa, bro. Gue aja nggak tahu kalau gue punya murid terakhir. Tapi gue dengar, ada pembalap yang lagi naik daun. Namanya Adrian. Dia suka ngaku murid terakhir. Mantan dewa balap. Mantan dewa.
Tapi, dia sempat ditangkap polisi karena jasa plus-plus. Ternyata lo cari orang yang tukang tipu ya. Berani nggak lo buat tanding? Suruh saja dia keluar, biar kita lihat kehebatannya. Cuma begini, kalau dia anak gue, sudah gue patahkan kakinya. Dewa balap Adrian. Mari sini. Loh, si tukang cuci mobil itu, jujur aja ya, kalau bukan karena Hendra bayar gua mahal, orang kayak lo, gak pantas bawa sepatu gue. Ternyata dia. Bilang yang keras. Aku cuma sampah, nggak layak balapan. Apa lagi? Terima kasih, Om Adrian. Aku nggak akan balapan lagi. Cabut sana. Hei, Dewa Balap. Saya Adrian Hartono, dari kategori amatir. Gue penggemar lo. Dewa Balap, gue sudah nonton semua balapan lo. Gue cuma mau jadi Dewa Balap kayak lo, jadi legenda. Boleh nggak gue jadi murid lo? Belajar jadi orang baik dulu. Balapan itu, seperti sudah setengah mati. Kelakuanmu buruk banget, sambil pegang buku kematian. Malaikat maut akan jemput lo cepat atau lambat. Nggak aku. Lo. Dulu merundung pembalap, sekarang malah menipu. Kelakuan si Adrian Hartono ini benar-benar parah. Dulu gua nggak salah nilai dia. Oke. Ayo kita tanding. Taruhan tadi urusan Hendra Sudirman sendiri. Gua, taruhannya akan naik. Bilang saja. Kalau lo kalah, gua mau lo lepasin satu lengan dan satu kaki. Nggak bisa. Kenapa? Takut ya? Bisa saja. Tapi, gimana kalau lo yang kalah? Mana mungkin gua kalah. Kalau lo kalah, lo harus nutup mata sendiri. Gue bakal bikin lo nggak bisa nyetir selamanya. Kalah. Dalam kamus gue, Adrian Hartono, sama sekali nggak ada kata kalah. Kalau mau main yang besar aja. Lihat ke sana. Lo lihat jurang itu. Ketinggiannya setidaknya 200,300 meter. Biar dewa balap zaman dulu datang, kalau jatuh pasti nggak bakal selamat. Terus? Lo mau lomba apa? Kita lomba waktu ngerem. Kita sama-sama balap ke arah jurang. Siapa yang ngerem duluan, dianggap dia yang kalah. Gila, orang-orang ini gila semua. Kita tak perlu tanding dia. Ya, hari mulai gelap. Terlalu bahaya. Terus, hujan badai akan datang. Dalam situasi ini, sama aja bunuh diri. Adrian Hartono ingin adu kontrol waktu dengannya. Katanya setahun lalu, Adrian Hartono pernah lomba dengan orang lain. Orang itu jatuh dan lumpuh total. Kenapa? Takut mati ya? Jika takut mati, berlututlah sekarang dan akui kalah. Kasih gue satu tangan dan satu kaki. Mungkin gue bisa pertimbangin buat lepasin lo. Kembali urus kudamu saja. Selalu ngomong mau bebasin orang ini, orang itu. Sialan lo. Lomba siapa paling telat ngeremnya? Boleh. Pikirkan baik-baik ya. Kita berdua sama-sama balap ke arah jurang. Ini akan ditulis di perjanjian hidup mati. Kalau di jalan nanti sampai terjadi sesuatu, lo jangan menyesal. Di dalam kamus gue, di kamus saya, nggak ada kata menyesal. Langit tadi cerah sekali. Kenapa tiba-tiba jadi badai? Karena, hujan sederas ini memang nasib berpihak padaku. Gue kasih tahu lo, karena hujan ini, balapan ini jadi makin seru dan menegangkan. mobil sudah kubawa ke sini. Rem sistemnya ada. Telah diubah. Bahkan bannya juga khusus buat cuaca hujan dan salju. Pakai mobil gue lebih aman. Oke aja. Aku pakai mobil ini. Hujan cuma di awal rute, di puncak cerah. Mengganti ban hujan malah lambatkan. Pak, jangan keras kepala. Mobilmu bahkan tak ada ABS-nya. Kalau ngerem bisa selip, bahaya. Mobil ini udah nemenin gue hampir 10 tahun. Kita sudah saatnya. Nyetir mobil ini bikin gue tenang. Mobil ini gue impor dari Jepang loh.
Sistem cuaca hujan ini otomatis deteksi curah hujan. Berikan sistem tenaga yang cocok. Oke, gue kasih tahu. Mobil butut lo itu, wipernya aja mungkin gak bisa gerak. Hah? Mobil dia itu paling mutakhir di dunia saat ini. Lo lumayan paham barang ya. Mobil ini gue beli mahal-mahal. Dari negeri Sakura. Pak tua sialan, masih ada waktu kalau mau menyerah sekarang. Ban hujan di jalanan kering. Malah tidak lebih bagus dari biasa. Ngomong apa sih lo? Hujan sederas ini, jalan pasti basah. Oke, kita lihat nanti saja. Ayo. Pak, gue tunggu lo balik. Mana drone-nya? Ayo terbangkan. Gue mau lihat live-nya. Baik. Lo lihat nih. Pembalap sejati, nih, jauh lebih hebat dari bapak lo yang payah itu. Sudah jelas kan? Bapak lo, tukang cuci mobil itu, cuma bisa ngikutin Adrian. Bahkan teknik beloknya harus tiru teknik dewa balap Adrian. Tikungannya mantap, kemampuannya keren. Gaya belok ini memang mirip gaya Kak Denny. Adrian Hartono sudah berapa kali nonton video ini ya? Bisa mirip banget kayak gini, dewa balap. Alex Wijaya, jangan bela si tukang cuci mobil itu lagi. Adrian Hartono itu juara dunia. Mana mungkin pelajari teknik tukang cuci mobil? Apa? Di atas gunung beneran tidak hujan? Anak muda, kurang pengalaman lo. Gak bisa. Aku harus tunjukkan padanya apa kemampuan sesungguhnya. Mana mungkin di bawah hujan badai, tapi di puncak gunung kering. Denny si pencuci mobil itu. Beneran bisa nebak. Ini baru balapan rally gunung yang asli. Cuacanya nggak menentu, jangan percaya ilusi di depan mata. Sampah. Sial, kalau tahu begini, nggak bakal kubiarkan Adrian ganti ban. Danny ketinggalan jauh di area hujan, tapi bisa ngejar cepat. Teknik apa? Teknologi sampah apa? Di depan pembalap yang hebat, pengalaman, kunci kemenangan paling berharga. Hendra, kalian pasti kalah. Mobil dicuci sembarangan. Lo sendiri yang cari masalah. Dia ini. Pas kecelakaan itu, gue terpojok teknik tikungan ini. Mobil gue terbalik. Murid dewa balap emang beda ya. Mentalnya stabil, tekniknya bagus. Meskipun barusan kesalip, dia malas ribet sama tukang cuci mobil itu. Teknik Danny memang tidak diragukan lagi. Cuaca di gunung sering berubah, dan jalanan sering tergenang. Nyetir begitu, sangat berbahaya. Enggak. Makin dia nyetir kayak gitu, makin aman. Hambatan udara mobilnya gede, akselerasi 0 ke 100-nya hampir nggak ada. Tapi kelebihannya ada di rem sistemnya responsif. Gue paham teorinya, tapi bokap gue ini lagi nyambung nyawa. Adrian Hartono ngebut banget. Mobil ayahku hampir rusak. Waduh, Pak Tua. Nggak tahan lagi ya? Biasanya nggak gitu. Sialan, gak mungkin. Van tua itu, bagaimana bisa mobilku disalip? Peringatan, suhu air di tangki terlalu panas. Mesin terlalu panas. Berisik, diam lo. Siapa yang rem paling akhir? Bukan soal siapa paling cepat. Tindakan kayak gini cuma bisa dilakukan orang-orang gak tahu malu kayak kalian. Siapa yang gak malu? Siapapun yang jawab, itu maksudku. Sudah cukup. Silakan nonton apa saja. Silakan nonton apa saja. Silakan nonton apa saja. Silakan nonton apa saja. Apa? Apa ini teknik dewa balap turbo drift? Kayaknya iya. Moncong mobil duluan, pakai vakum knalpot saat belok. Kibaskan belakang di akhir tikungan. Keluar tikungan dengan tenaga penuh. Gimana bokap bisa kuasai teknik turbo drift? Nggak masuk akal. Sudah lama nggak balapan, dia masih tetap hebat. Teknik rahasia, ini mantan dewa balap jarang ajarkan ke orang. Banyak yang nonton videonya, tapi tetap nggak bisa niru.
Setirnya agak goyang. Mungkin saja. Gawat, remnya blow. Dewa balap, dewa balap, dewa balap, dewa balap, dewa balap. Balap mobil. Karier ini layak disintai seumur hidup. Gue bukan dewa balap. Gue cuma sedikit lebih cepat. Lebih cepat dari senior. Segera, bakal ada yang lebih cepat dari gue. Gue cuma ikut jejak senior. Tinggal 300 meter dari tepi. Sudah 200 meter. Injak rem sekarang, nanti terlambat. Jalan berkelok. Jarak ekstrim bisa dikendalikan 80 meter. 100 meter. Pak, cepat injak remnya. Ferdi, tenang dulu. Naik mobil gue bawa ke gunung. Ayo, mari kita lihat juga bagaimana kondisinya. Pa, nggak apa-apa kan? Apa lo mau ngaku kalah? Kalau lo pengecut sih, nggak apa. Kamu malah ganggu performa Adrian. Ronde ini, bagaimanapun kalian tetap dianggap kalah. Apa maksud lo? Mobil Adrian Hartono yang nabrak mobil bokap gue. Tutup mulut lo. Bokap lo yang nggak tahu diri itu berani bantah gue. Gue sudah tahu, Adrian pasti nggak bakal bikin kecewa. Gue kira dia sehebat apa. Ternyata dia cuma pecundang. Iya, bener. Modalnya cuma segitu, masih mau pura-pura jadi dewa balap. Gak ngaca dulu apa. Tukang cuci mobil bau ya tetap saja begitu. Nanti, lo nggak bakal bisa cuci mobil lagi kan? Lo mau ninggalin lengan sama kaki lo di sini. Kalau gua ambil lengan sama kaki di sisi yang sama, bagaimana lo cuci mobil? Gimana cuci mobilnya? Kayak gini ya? Bukannya gua kalah. Coba kalian cek dulu mobil Adrian Hartono. Siapa tahu ada kejutan di sana. Jangan banyak omong. Berani taruhan, berani kalah. Hanya satu lengan dan kaki kan? Sini, potong punyaku. Paling parah, kita nggak nyetir lagi nanti. Sampai saat ini juga, lo masih nggak mau jujur? Piringan rem lo sudah meleleh kan? Hujan di medan pegunungan, stabilitasnya memang buruk. Untuk memastikan kendali di tikungan. Dan stabilitas rem, tenaga rem akan lebih besar. Jika sedang hujan lebat, mungkin gua nggak bisa kalahin lo. Lo gimana lo? Mana gue tahu. Kalau gua nggak ngerem duluan buat cegah lo, kamu pasti sudah jatuh ke jurang tadi. Gak mungkin. Kamu sebenarnya siapa? Gue kira teknik tikungan turbo drift tadi itu udah cukup buat kenalin gue. Lo itu. Betul. Gue dewa balap yang lo cari. Danny Syahputra. Lo pakai nama gue, menipu orang di mana saja. Aku harus ajar kamu. Lo dewa balap, omong kosong banget lo. Kamu cuma tukang cuci mobil, berani ngaku dewa balap. 10 tahun lalu, di Pelabuhan Bay, kamu nyalip paksa mobil. Terus mobil itu guling, wanita di kursi penumpang meninggal. Masih ingat kan? 10 tahun lalu, di pelabuhan, mobilnya terbalik. Terus mobil itu kayak guling. Penumpang wanita di mobil itu wafat. Masih ingat kan? Apa? Gara-gara lo, nyokap gua meninggal. Bukan gue. Gua juga cuma disuruh orang. Gue dikasih uang waktu itu, melakukan hal itu. Yang nyuruh kamu itu sebenarnya siapa? Gua nggak tahu. Gue cuma tahu kalau logatnya nggak kayak orang selatan, bukan juga dari utara.
Japan. Itu aksen Jepang. Dari awal balapan, lo sudah ngintai kami. Sampai sekarang, kalian seharusnya muncul, kan? Pantas dijuluki Dewa Balap. Kepekaan lo tajam banget. 10 tahun lalu, kalian yang nyuruh ya. Negeri Sakura dan lo itu teman? Mana mungkin kita melakukan itu? Kita nggak bisa jadi teman. Tuan Danny, kamu ini kurang menghargai orang ya. Kami terus memantau gerakanmu setiap saat. Begitu ada bahaya, kami segera kirim tim penyelamat. Jepang hargai talenta. Kalau lo bisa gabung ke tim kami, jangan harap. Ferdi, ayo cabut. Ferdi, kamu sudah dewasa. Kejadian tahun itu, saatnya gue kasih tahu. Dulu gue ikut balapan layar, cari uang tambahan buat keluarga kita. Mama khawatir gue sendirian. Dia ngotot mau jadi navigatorku. Tapi malah pas tahap akhir balapan, terjadi kecelakaan. Baru belakangan ini sadar. Balapan saat itu sebuah konspirasi. Maksud lo, kematian Mama ada penyebab lainnya? brengsek. Maaf, Gue nggak perlu maaf lo. Sudah selidiki Dewa Balap, kenapa kamu nggak sadar dia? wajahnya berubah. Benar-benar drastis. Hal yang pria suka, tidak jauh dari kekuasaan, uang, dan uang lagi. Bawa kuasa dan uang itu, ilham and supplement. Bawa diri lo sendiri. Bicara baik-baik sama dia. Baik. Dewa Balap Danny, kali ini, gue datang dengan niat baik. Niat baik dari Jepang kalian? Saya nggak terima. Jangan langsung menolak dan menutup diri, ya. Mungkin penawaran ini nggak bisa ditolak. Gue nggak bisa nolak hal ini. Istriku kembali hidup. Kalian bisa setuju? Bukankah cuma soal perempuan? Di dunia ini, perempuan masih ada banyak sekali. Laki-laki seperti lo. Di negeri kita yang indah, pasti ada perempuan yang kamu mau. Asalkan lo terima niat baik kami, gue siap melayani lo kapan saja. Selama lo terima niat baik kami, gue siap kapan aja lo panggil. Gue rasa lo salah orang. Saya nggak tertarik sama Jepang, apalagi sama cewek-cewek negeri Sakura. Cewek dari negara lo juga boleh. Selain itu, kami bakal kasih lo saham 30%, serta uang tunai 200 juta. Asal lo setuju, semua ini bakal jadi milik lo. Bagaimana kalau aku nolak? Apa kalian bakal ngelakuin hal yang sama kayak 10 tahun lalu? Ngebikin kecelakaan mobil lagi? Terus bikin gue lenyap juga? Tuan Danny, saran gue, jangan tolak niat baik kami sebelum situasi memburuk. Ada pepatah kuno di negara Longguo. Mending lo diem aja. Bahasa Mandarin lo aja nggak jelas. Masih mau sok pakai pepatah. Aku saranin lo ke dokter minum obat herbal. Biar lidah lo itu nggak kelu lagi. Jenny, sini lihat siapa yang datang. Lo siapa? Om Danny Shaputra. Ini gue. Joel. Lo Joel? Sekarang panggil gue Joel Pratama. Fitri Yuliana. Lo Fitri Yuliana. Sekarang panggil gue Joel Pratama. Gaya banget pakai nama Joel Pratama segala. Gue ingat dulu lo sama istri gue itu tetanggaan. Waktu kami nikah, lo baru setinggi ini. Sekarang sudah jadi gadis dewasa. Sudah bertahun-tahun berlalu tanpa terasa. Iya, sudah lama nggak ketemu. Nggak kayak gue. Orang ini sering ketemu, tapi bikin kesal. Ternyata lo suka perempuan dada rata, nggak suka yang kayak gue.
Aduh, punya sopan santun nggak sih? Apa lo nggak tahu di kota ini lampu jauh dilarang? Aduh, 2 lampu besar lo ini, lampunya bukan cuma terang, tapi juga goyang. Hahaha. Kalau ada waktu, mending lo balik ke pabrik buat servis saja deh. Hey, ngomongnya jangan nyolot gitu dong. Teknologi di Jepang nggak bagus, teknologi kita yang lebih oke. Kalau lo mau servis, lo cari gua saja. Gue jamin bakal ubah dari cup D jadi cup E. Kalau lo balik ke Jepang, lo bisa langsung main film dewasa. Bahkan, yang lainnya berdua, Don't Know FTAG, Indifferent Life, with a man wearing right hit. Lo. Gak? Lo nggak paham ya? Film dewasa mereka itu bukan hanya ada yang main berdua, banyak juga yang main beramai-ramai. Perempuan di negara kalian, gak ada lembutnya sama sekali. Cewek-cewek dari negara lo, cewek-cewek itu kasar banget. Aduh. Lo lihat sendiri kan, masih nggak rela gitu. Gak rela apanya. Gue ini lagi ketakutan. Lo berdua lihat deh. Cewek negeri Sakura itu, auranya nekan banget. Aduh, Om Denny Syahputra. Jangan terus ajak ngobrol, kata Tiana. Sampai gue diabaikan gini. Sudah lama nggak ketemu, lo kangen nggak sama gue? Aduh, mana mungkin gak kangen? Iya kan? Gue ingat dulu lo sudah kayak monyet lincah saja. Selalu bikin masalah. Dan gue yang selalu beresin. Sudah bertahun-tahun, gue gak bisa beresin masalah lo lagi. Rasanya agak aneh ya? Rasanya agak aneh. Aduh, katanya kalau ada 3 cewek bakal heboh, hanya kalian berdua. Sudah bikin suasana jadi kacau. Silakan, anggap rumah sendiri ya. Sudah seperti rumah sendiri. Waktu kecil, gue sering main di rumah Om Denny. Haha. Ngomong-ngomong gue lupa tanya kalian. Kenapa lo berdua bisa barengan? Oh, gue sampai lupa urusan penting. Joel Pratama sengaja gue bayar mahal buat ditarik dari tim lain. Hah? Lo, sekarang mulai balapan juga. Aduh, kan sudah gue bilang, panggil gue Joel Pratama. Sekarang ini, di tim lain, gue itu pembalap utama. Di ajang besar estafet dunia, gue ada di peringkat kedua. Oke. Kejuaraan rally dunia ini, aku mau kamu dan Joel Pratama ikut. Jadi jaminan ganda. Kejuaraan dunia rally ini, whatever is upon. Saya ingin kamu bergabung dengan Fitri Yuliana, biar aman. Aduh, Om Denny Syahputra, sudah bertahun-tahun gak ketemu. Ini pertama kalinya gue balapan di luar tim. Lo yakin gak mau ikut gue? Sudah lama gue gak balapan. Teknik gue sudah karatan. Di kejuaraan rally dunia seperti ini, aku makin gak cocok. Pernah lihat lo nyetir? Jangan bilang teknik lo udah karatan. Teknik tikungan mulut ikan lo belum ada yang bisa meniru. Benar, Om Denny Syahputra. Di hati gue, lo itu dewa balap selamanya. Kejuaraan rally dunia ini, negeri Sakura juga bakal ikut. Anggap saja ini buat mencari kebenaran tentang kematian istri lo dulu. Denny, ikutlah. Ya? Sampah. Lo benar-benar sampah. Kalau gue jadi lo, gue bakal pilih arah kiri buat minta maaf. Maaf banget. Denny Syahputra, orangnya keras kepala. Dia nggak cuma nolak godaan gue, kerjasama dengan 2 cewek China, menghina saya. Sepertinya, Denny Syahputra ini gak bakal bisa kita manfaatin. Gagal dapetin dia, gue mesti hancurin dia. Kalau nggak, di kejuaraan rally dunia kali ini, seandainya dia jadi juara, itu bakal jadi penghinaan buat seluruh negeri Sakura. Terus kita harus gimana? Kalau mau hancurin orang sampai tuntas, kita harus serang sisi hatinya yang paling lemah. Apakah mobil juara yang bikin dia kecelakaan dulu masih kita miliki? Ya, Longgro.
Apakah mobil juara yang kecelakaan waktu itu masih ada di kita? Hahaha, his car, I did, his car, his car. Selamat datang di live streamku semua. Kejuaraan rally dunia kami. Nah, hari ini lokasi kita ada di sirkuit lekukan pelabuhan, perpaduan pegunungan dan dataran, dan bukit pasir. Kondisinya berubah-ubah, cuaca bisa cepat berubah, banyak faktor tak pasti. Bakal menjadi mimpi buruk buat para pembalap rally. Katanya, pengundian lokasi kali ini dilakukan oleh negeri Sakura. Mungkin saja ini ulah mereka di balik layar. Aku nggak bisa balapan di sini. 10 tahun lalu. Gue tahu, semua menjoin Riders 4. Gue tahu semuanya. Pa, hasil undiannya sudah keluar. Lo bawa mobil nomor 2. Pa, lo kenapa? 10 tahun lalu, tepat di pelabuhan Teluk, mama lo wafat di sini, tepat di depan mata gue. Pa, gue tahu lo sedih banget, tapi kita harus tetap maju. Gue nggak bisa balapan di sini. Balapannya belum mulai. Tapi mental gue sudah hancur. Gimana kalau jangan paksa Paman Denny Saputra lagi? Kan masih ada gue di tim ini. Orang Jepang gak bakal bisa ngalahin gue. Jangan paksa Paman Denny lagi ya. Tim ini kan masih ada gue. Orang Jepang gak bakal bisa kalahin gue. Po, Mama selalu bilang dari kecil ke gue, kalau lo itu bersinar banget pas di lintasan. Karena itu juga, dia milih buat nikah sama lo. Gue rasa, kalau Mama masih hidup, dia pasti ingin lihat kamu ada di trek balap. Pasti Paman Denny Saputra. Lo kelihatan keren banget waktu di lintasan. Makanya gue mulai ikut balapan rally. Lo nggak boleh menyerah. Kalian tenang aja. Aku nggak akan berhenti balapan. Sialan. Denny Saputra ini, kenapa dia kayak kecoa ya? Susah banget matinya. Lo jangan marah dulu. Masih ada rencana berikutnya. Si Denny Saputra ini, kenapa kayak kecoa ya? Dipukul kayak gimana pun gak mati-mati. Jangan marah, ya. Masih ada rencana berikutnya. Pemeriksaan mobil sudah selesai. Mari kita lihat para pembalap dan teman setia mereka. Pembalap pertama, sambil Komandan Iblis dari Rizky Aditya. Burung api Flamingo dari Melati Kusuma. Malaikat Bayangan dari Joel Pratama. Dan yang paling dinanti, mobil balap dewa balap kita, Denny Saputra. Wah, ternyata ini mobil legendaris, milik Denny Saputra. Mobil juara yang juga mobil kecelakaan. 10 tahun lalu, dia nyetir mobil buat ikut rally sirkuit lekukan pelabuhan. Di balapan itulah, dia mengalami kecelakaan, kehilangan fikasinya, dan hampir saja ngancurin seluruh karir balapnya. Ada apa sama mobil ini? Kenapa mobilnya begini? Nggak bener. Ini bukan mobil yang saya kirim untuk dicek. Sini. Woi, sini. Ada apa sama mobil ini? Bukannya bos telepon semalam dan bilang mau ganti mobil? Kapan gue pernah telepon lo? Gue tahu sekarang. Pasti ada yang tukar mobilnya. Hanya orang-orang Jepang yang bisa lakukan hal kotor begini. Cuma mobil ini yang bisa bikin batin gue bergejolak. Tuan Lin. Hahaha. Gimana Tuan Lin? Apa lo suka hadiah dari gue? Tapi ya, keberanian lo patut diakumi jempol. Lihat teman lama ini bener-bener bikin. Kangen banget ya. Hahaha. Sayangnya, di lintasan balap, lo nggak bakal menang cuma modal kangen. Lo bener banget. Lebih nggak mungkin menang balapan dibanding nyolong dan konspirasi. Ngomong-ngomong, hadiah kecil yang dulu lo taruh di mobil gue. Lo senang nggak pas lihat itu? Gue nggak ngerti lo ngomong apa, tapi gue malah penasaran lihat ekspresi lo.
Pas lo sadar kalau semuanya sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Hahaha. Jangan lupa, kita tahu semua jurus rahasia lo. Buka mata lo lebar-lebar. Lihat baik-baik. Lihat apa yang sebenarnya lo curi dulu. Lo curi dulu. Oh iya. Sampein salam gue buat tim cadangan di jalan pegunungan itu. Ya. Apaan sih sebenarnya? Iya. Sampaikan salamku ke tim cadangan. Jalan lingkar gunung. Yang dulu ya. Apalagi yang mau lo lakuin selain main licik? Bisa lakukan hal licik dengan rapi, itu sudah termasuk dedikasi tinggi, bukan? Kurang ajar lo. Kemarin ayah gua, baru saja gua maafin kalian, kok balasnya gini? Ya, rasa terima kasih itu cukup simpan di dalam hati saja. Yang harus lo pikirkan sekarang, tangan dewa balap Denny masih bisa pegang setir dengan kuat. Haha. Mari kita sambut berikutnya. Para peserta masuk ke arena. Mari kita lanjutkan. Perkenalkan setiap tim dengan Meria. Ini dia tim negeri Sakura dengan pembalap Rizky Aditya. Pembalap cantik Melati Kusuma. Berikut adalah tim Velocity dengan pembalap Joel Pratama. Serta dewa balap legendaris kita, Denny Shaputra. Semangat tim Velocity. Ya. Mama dan aku akan tunggu ayah di finish. Tenang, harus tetap tenang. Ini kejuaraan rally dunia. Jangan ulang kesalahan 10 tahun lalu. Denny, tetap tenang. Mau lawan gue, lo masih bau kencur. Disinilah tempatnya, di tempat ini juga. Denny Shaputra, jangan ngebut. Hati-hati, sekali ngebut. Rizky bisa dorong lo ke jurang. Denny. Paman Denny, gue ada di belakang mobil lo. Gue lihat semua gerakan Rizky. Dia sengaja deketin lo, mau pancing ingatan buruk. Jangan terjebak. Denny. Denny, lama nggak ketemu. Istriku. Lo mau tebus. Penyesalan masa lalu. Kalau gitu, lo harus kuat. Anggap aja demi gue, kuatlah. Gue ingin lihat lo kembali ke masa kejayaan. Lo itu dewa balap gue. Denny, gue minta lo pelanin mobil sekarang juga. Kalau lo kenapa-napa, gue nggak bakal maafin. Seumur hidup gue nggak akan maafin lo. Aku nggak bakal pelanin mobil dan nggak akan pernah nyerah. Oke, dewa balap memang luar biasa. Dia terbang. Nggak bisa. Benar-benar nggak mungkin. Sisa 50 meter terakhir. Juara kita adalah dewa balap Denny Shaputra. Mari kita sambut sang juara, Tim Velocity. Velocity hebat banget. Tim Velocity. Gue dukung lo. Piala ini nggak cuma milik tim Velocity saja. Piala ini juga milik negara kita. Yang utama, istri gue. Apa yang kita dapat hari ini, bukan hanya menang balapan ini. Masih ingat kejadian balapan di pegunungan 5 tahun lalu? Tim negeri Sakura itu nggak cuma curi. Teknologi kemudi kita dicuri. Mereka sengaja bikin kecelakaan yang buat istri gue. Lo kira lo bisa sembunyikan kebenaran ini? Manfaatkan teknologi curian itu. Buat rajai kompetisi ini
Dan lo bahkan pasang penyadap di dalam mobil gue. Karena mau curi segalanya dari gue. Keadilan gak bakal pernah telat datang. Hari ini, gue bakal pakai kesombongan dan kelicikan lo buat secara langsung bubur lo semua. Pak Denny, saya mohon ampun. Kami yang salah. Kami juga terbutakan sama keuntungan. Kami mau ganti rugi. Gua rela jatuh miskin. Tolong lepasin kami. Iya, semua tanggung jawabnya akan kami tanggung. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Federasi Otomobil Internasional gak akan lepasin kami. Tolong banget. Apa pernah kasih kesempatan? Kesempatan buat istri gue. Pas lo semua nyolong, memalsukan. Apa kamu pernah beri orang lain kesempatan saat menginjak keadilan? Di sini ada semua bukti kejahatan. Apa yang kalian lakukan dulu? Gue udah laporin ini ke Badan Keamanan Internasional. Kami dari Interpol dan Federasi Mobil Internasional, investigasi gabungan. Pak Rizky, Anda ditahan atas dugaan pembunuhan dan spionase, penipuan, dan berbagai pelanggaran aturan olahraga. Semua ucapan Anda bakal dijadikan bukti di pengadilan. Anda punya hak untuk diam. Surat perintah tangkap ini, bawa mereka. Kami difitnah. Pak Denny, beri kami satu kesempatan lagi. Pak Denny. Bang Denny, coba deh udang longjing yang baru gue pelajari ini. Ini gue pelajari dari master jamuan resmi. Om Denny, gue lihat akhir-akhir ini lo capek. Gue bikinin lo sup ayam ginseng. Cepetan minum, biar tambah kuat. Ah, iya. Makasih ya. Tapi ini kebanyakan. Nggak bisa habisin ini. Coba dulu punya aku, enak kalau masih panas. Ah, oke. Coba supku juga, minum selagi panas, biar perut hangat. Om Denny? Iya. Udangnya lumayan lembut. Oh, sup ini cara masaknya juga pas banget. Karena suka, minum supnya banyak ya. Coba udang gue lagi, ya. Sini, gue suapin loh. Kak Tatiana dan Kak Fitri sudah pergi. Mereka sudah pergi. Kalau enggak, besok gue makan sisa 3 kali sehari. Pak, sejujurnya, apa yang lo pikirkan? Kak Tatiana Suryani itu ceria dan cantik. Dia benar-benar tulus cinta banget sama lo. Kak Fitri Yuliana lembut dan perhatian. Bisa diandalkan banget. Pilihan ini adalah kebahagiaan, tapi juga bikin pusing ya. Bocah tengil, jangan asal kepo. Aku bukan bocah lagi. Mama sudah pergi 5 tahun, kita semua tahu seberapa sedih dan berat perjuanganmu, kita semua berharap. Lo bisa baik-baik aja, menjalani hidup dengan bahagia. Mama pasti juga berharap lo bisa bahagia. Jangan terus hidup di masa lalu. Ketemu yang pas, kalau lo merasa pas, mulai lembaran baru aja, nggak ada yang perlu malu. Kita semua dukung lo. Tahu, kan? Sudah besar ya, bisa ceramahi papa sendiri. Pa, apapun yang kamu lakukan, aku akan dukung selalu. Lihat punyaku. Punyamu juga keren. Om Denny Shah. Bang Denny. Ini... Pagi-pagi sudah datang, nggak tahu kenapa. Bang Denny. Iya, baik. Om Denny Shah Putra, lo ganteng banget hari ini. Bang Denny. Tangan lo gede banget ya. Sini, cobain yang gue beliin buat lo. Kue kacang merah rindu. Om Denny, cobain dendeng ayam bikin deg-degan yang gue beliin buat lo. Pa?
Mungkin ini yang namanya beban yang manis ya. Berisik lo. Diam lo, dendeng ayamnya. Ayo, kue kacangnya. Ayo. Makan satu suap.